Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakaratul Maut. Dahsyatnya sakaratul maut. Istilah sakaratul maut berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sakarat dan maut. Sakarat dapat diartikan dengan cambuk, sedangkan maut berarti kematian. Dengan demikian, sakaratul maut berarti orang yang sedang dimabuk dengan masa-masa kematiannya. Sakaratul maut merupakan kondisi seseorang yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi, dan tekanan darah serta hilangnya respons terhadap stimulus eksternal, ditandai dengan terhentinya aktivitas otak atau terhentinya fungsi jantung dan paru secara menetap. Sakaratul maut dan kematian merupakan dua istilah yang sulit untuk dipisahkan, serta merupakan suatu fenomena tersendiri. Kematian lebih ke arah suatu proses, sedangkan sakaratul maut merupakan akhir dari hidup. Sakaratul maut adalah sesuatu yang ditakuti manusia. Faktanya, berbagai riset dan upaya telah dilakukan manusia untuk menghindarinya seperti menciptakan obat-obatan untuk memperpanjang umur. Datangnya kematian menurut Al-Quran. 1. Kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindarkan resiko-resiko kematian. Quran Surat Ali Imran 3:154. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. 2. Kematian akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih serta ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi ini. Quran Surat Al-Nisa 4:78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah, dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? 3. Kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari menghindar. Quran Surat Al-Jumu'ah 62:8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 4. Kematian datang secara tiba-tiba. Quran Surat Luqman 31:34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui, dengan pasti, apa yang akan diusahakannya besok.
Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 5. Kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda atau dipercepat. Quran Surat Al-Munafikun 63-11. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terkait dengan sakaratul maut, beberapa sumber menyebutkan. Quran Surat Kahf 50-19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Menurut Imam Al-Ghazali, rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh sehingga bagi orang yang sedang sekarat merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Imam Al-Ghazali juga mengutip suatu riwayat ketika sekelompok Bani Israel yang sedang melewati sebuah pekuburan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ia menghidupkan satu mayat dari pekuburan itu sehingga mereka bisa mengetahui gambaran sakaratul maut. Dengan izin Allah, melalui suatu cara tiba-tiba mereka dihadapkan pada seorang pria yang muncul dari salah satu kuburan. "Wahai manusia," kata pria tersebut, "apa yang kalian kehendaki dariku? 50 tahun yang lalu aku mengalami kematian. Namun hingga kini rasa perih bekas sakaratul maut itu belum juga hilang dariku." Selanjutnya sakaratul maut bagi orang-orang zalim. Menghadapi sakaratul maut bisa memakan waktu yang berbeda untuk setiap orang, dan tidak dapat dihitung dalam ukuran detik seperti hitungan waktu dunia ketika kita menyaksikan detik-detik terakhir kematian seseorang. Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menceritakan tentang keinginan Ibrahim AS untuk melihat wajah malaikat maut ketika mencabut nyawa orang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperlihatkan gambaran perupaan malaikat maut sebagai seorang pria besar berkulit legam, rambut berdiri, berbau busuk, memiliki 2 mata, satu di depan satu di belakang, mengenakan pakaian serba hitam, sangat menakutkan, dari mulutnya keluar jilatan api. Ketika melihatnya, Ibrahim AS pun pingsan tak sadarkan diri. Setelah sadar, Ibrahim AS pun berkata bahwa dengan memandang wajah malaikat maut rasanya sudah cukup bagi seorang pelaku kejahatan untuk menerima ganjaran hukuman kejahatannya, padahal hukuman akhirat jauh lebih dahsyat dari itu. Kisah ini menggambarkan bahwa melihat wajah malaikat maut saja sudah menakutkan, apalagi ketika sang malaikat mulai menyentuh tubuh kita, menarik paksa roh dari tubuh kita, kemudian mulai menghentak-hentak tubuh kita agar roh yang masih cinta dunia dan enggan meninggalkan dunia lepas dari tubuh kita ibarat melepas akar serabut-serabut baja yang tertanam sangat dalam di tanah yang terbuat dari timah keras. Itulah wajah malaikat maut yang akan mendatangi manusia kelak dan memisahkan roh dari tubuh kita. Itulah wajah yang seandainya kita melihatnya dalam mimpi sekalipun, maka kita tidak akan pernah lagi bisa tertawa dan merasakan kegembiraan sepanjang sisa hidup kita. Dalam Quran Surat Al-An'am 6-93 disebutkan,
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-Nahl 16:28-29 berbunyi, yaitu, orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat lalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri, sambil berkata, kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, ada, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Quran Surat An-Nahl 16:28-29. Di akhir sakaratul maut, seorang manusia akan diperlihatkan padanya wajah dua malaikat pencatat amal. Kepada orang zalim, si malaikat akan berkata, semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik. Engkaulah yang membuat kami terpaksa hadir di tengah-tengah perbuatan keji MU, dan membuat kami hadir menyaksikan perbuatan buruk MU, memaksa kami mendengar ucapan-ucapan buruk MU. Semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik. Ketika itulah orang yang sekarat itu menatap lesu ke arah kedua malaikat itu. Ketika sakaratul maut hampir selesai, di mana tenaga mereka telah hilang dan roh mulai merayap keluar dari jasad mereka, maka tibalah saatnya malaikatul maut mengabarkan padanya rumahnya kelak di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tak seorang pun di antara kalian yang akan meninggalkan dunia ini kecuali telah diberikan tempat kembalinya dan diperlihatkan padanya tempatnya di surga atau di neraka. Dan inilah ucapan malaikat ketika menunjukkan rumah akhirat seorang zalim di neraka, wahai musuh Allah, itulah rumahmu kelak, bersiaplah engkau merasakan siksa neraka. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya sakaratul maut orang-orang yang bertakwa. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang beriman akan melihat rupa malaikat maut sebagai pemuda tampan, berpakaian indah dan menyebarkan wangi yang sangat harum. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga Ad yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki, yaitu surga Ad yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki,
Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Dan saat terakhir sakaratul mautnya, malaikat pun akan menunjukkan surga yang akan menjadi rumahnya kelak di akhirat, dan berkata padanya, bergembiralah, wahai sahabat Allah, itulah rumahmu kelak, bergembiralah dalam masa-masa menunggumu. Proses sakaratul maut Nabiullah Ibrahim dan Musa tergambar dalam dialog Allah dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ketika Allah bertanya kepada Khalilullah Ibrahim tentang kematian, dan kabar ini datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana engkau mendapatkan kematian, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, saya mendapati kematian itu ya Rab seperti sepotong besi yang diletakkan di tengah kapas yang basah kemudian ditarik dengan paksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, padahal kami sudah mudahkan sakaratul maut bagimu, wahai Ibrahim. Kemudian Allah bertanya lagi kepada Nabi Musa, bagaimana engkau merasakan kematian, wahai Musa? Musa menjawab, saya mendapati kematian itu seperti seekor burung yang dimasukkan ke dalam penggorengan yang panas. Dari berbagai sumber nas Al-Quran dan hadis diketahui bahwa semua manusia akan mengalami sakaratul maut. Bagi orang yang beriman, akan mengalami proses sakaratul maut di mana malaikat Israel mencabut nyawanya secara perlahan-lahan, dan rasa sakitnya itu seperti yang dirasakan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, maka sakaratul maut adalah panjar dari siksaan yang akan dialami selanjutnya. Untuk tindakan terhadap orang yang sedang sekarat, 1. Hadapkan ke arah kiblat dengan 2 cara. A. Miringkan ke kanan dan mukanya mengarah ke kiblat. B. Baringkan telentang dan kakinya mengarah ke kiblat, lalu angkat atau tinggikan sedikit kepalanya sekira-kira mukanya mengarah ke kiblat. 2. Talkinkan, ajarkan kepadanya jika ia masih mendengar kalimat tauhid, La ilaha illallah. Ucapkan dengan lembut dan jelas dan jangan diulang-ulang, agar tidak membingungkan. Dengan harapan semoga akhir kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat tauhid. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talkinkanlah, ajarkanlah orang yang menjelang mati di antara kamu dengan kalimat tauhid, La ilaha illallah. 3. Hadirkan di dekatnya saudara yang dicintainya yang dapat menghiburnya dan paling bertakwa kepada Allah, untuk mengingatkannya akan Allah, bertaubat dari segala dosa dan maksiat yang mungkin pernah dilakukannya dan berwasiat. 4. Bagi yang datang melihatnya, dianjurkan memperbanyak doa dan membacakan Al-Quran, terutama surat Yasin. Dibaca perlahan-lahan agar tidak mengganggu bagi yang sekarat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Tindakan terhadap orang yang telah diyakini kematiannya. Beberapa hal yang dilakukan terhadap orang yang telah diyakini kematiannya, yaitu 1. Pejamkan matanya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Diikat dagunya ke kepala jika mulutnya terbuka agar tidak menganga.
3. Letakkan di atas perutnya penindih yang sewajarnya agar tidak menggembur. 4. Tinggikan sedikit tempat jenazah dan arahkan ke kiblat. 5. Tanggalkan pakaiannya dan tutupi dengan kain ke seluruh tubuhnya. 6. Letakkan kedua tangannya di antara pusar dan dada, seperti orang sholat, jika memungkinkan. 7. Segeralah membayar utangnya jika dia berutang. 8. Memberitahukan orang-orang atas kematiannya, terutama familinya supaya mereka menyaksikan jenazahnya. 9. Dilarang, haram, menjerit-jerit, meratap, memukul-mukul pipi, mengoyak-ngoyak baju, dan lain sebagainya. Boleh menangis tanpa menyebut-nyebut sesuatu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meratapi mayat, maka mayat itu akan tersiksa karena ratapan tersebut.